Selamat sore teman-teman. Sore ini kita mau sowan ya, mau datang ke tempatnya Pak Sumarjio. Jadi beliau itu penggemar merpati kucir iblis ya. Beliau sudah senior, jadi haruslah kita datengin gitu ya. Terus kita bisa nanti ngobrol-ngobrol sama beliau. Oke, ayo kita coba ke rumahnya Pak Jio. Ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya. Anak-anak sekalian sudah bagus kan kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, ini kami dari komunitas Merpati Kupu. Ini mau main Pak, mau ngobrol-ngobrol, kemudian mau melihat kandangnya Pak Jio. Oke, silakan. Ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nanti kita ke kandang, terus kita ngobrol-ngobrol sama Pak Jio. Selamat sore penggemar merpati kucir iblis. Sore ini saya dan teman-teman di Bunder ya, Bunder tiga terus Banaran, Galur, Kulon Progo. Nih ya. Kita sekarang di rumahnya Bapak Sumarjio. Terus di sini dari datang tadi kita sudah seneng ya, jadi melihat merpatinya. Kemudian tadi sudah sempat melihat kandangnya sebentar. Nah sekarang kami mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Jio. Jadi gini Pak, pertama mungkin kami mau tanya dulu nih, kalau Pak Jio itu menggemari merpati kucir ini sudah sejak kapan Pak kira-kira? Kira-kira ya tahun 60-an, ya 59 lah. 59? Ya, SD itu. Oh ya. Terus pada saat itu memang di daerah Galur sini memang banyak juga ya Pak penggemarnya pada saat itu. Banyak, dan orang tua biasanya. Oh gitu. Dan bakulnya pun orang-orang tua, dan dari mana-mana ngumpulnya di Pasar Kliwon. Oh begitu. Yang Pasar Kliwon itu yang di samping jalan besar itu ya Pak ya? Pasar Ngasem itu. Pasar Ngasem. Ya, juga bisa. Ya teman-teman, ternyata dari dulu ya di Pasar Ngasem itu memang tempat berkumpulnya penggemar, istilahnya seperti itu. Kalau boleh diceritakan Pak, dulu itu Bapak itu pertama kali suka itu seperti apa? Kok bisa suka merpati kucir itu Pak? Ya pertama-tama kita lihat ya. Main di pasar hari libur sekolah, lalu ya kebetulan seneng itu Doro itu kan bakunya jejer-jejer itu, sehingga kita tertarik untuk melihat. Setelah melihat senang, akhirnya dulu ya minta uang orang tua untuk membeli. Nah, lama-lama ya kita ada ya teman yang ayo kita sama melihara burung merpati. Sehingga temannya 1, 2, 3 pada seneng, sehingga ya memberi semangat untuk senang itu. Oh ya ya.
Jadi gitu teman-teman ya. Beliau tadi sudah lama sekali ternyata memelihara, dan memang kalau di sekarang di daerah sini memang tidak terlalu banyak lagi ya yang melakukan breeding ataupun memelihara merpati Pucci Ripley. Untuk selanjutnya mungkin Pak Gio, kalau Bapak itu kan sudah sangat lama nih memelihara. Ya. Nah, terus kalau Bapak sendiri yang suka itu yang modelnya seperti apa Pak? Terdiri dari warnanya atau bentuknya yang seperti apa mungkin Pak? Jadi yang paling disukai itu Pak. Kalau pertama-tama ya cuman asal memelihara, tetapi lama-lama kan kita komunikasi dengan penggemar yang lain, terutama penggemar dari Serandaan. Itu kan sana banyak yang penggemarnya banyak lah, sebaya atau mungkin malah ada yang lebih tua. Sehingga dengan belajar bersama atau melihat keadaan yang seperti apa merpati yang bagus, nah kita bisa memilih. Ya, artinya memilih memelihara yang bagus itu. Biasanya yang digemari oleh penggemar Pucci Ripley itu burung merpati yang hitam. Hitam ya Pak? Hitam. Oh iya. Kalau burung hitam itu ya katakanlah iramanya bagus, kita bisa melihat dengan menikmati keindahan terbangnya burung merpati itu. Oh begitu. Tapi kalau lainnya, tapi jarang sekali yang sebagus burung merpati hitam. Oh begitu. Jadi kalau Bapak tetap ini ya Pak ya, istilahnya selalu menjadi penggemar yang berwarna hitam juga gitu ya. Okay. Kalau walaupun tadi yang paling digemari adalah yang warna hitam, itu pernah enggak Bapak itu memelihara juga yang warnanya yang lain seperti telampe atau bruwes mungkin seperti itu Pak? Sepengalaman saya itu yang saya pelihara dan saya pilih, terutama yang bruwes itu yang paling saya senangi yang gambir. Gambir, oh ya. Dan mesti yang saya pilih insya Allah itu bagus. Biasanya seperti itu. Tapi kalau yang sembarangan ya tidak saya pelihara. Terus yang telampe itu juga dulu ketika saya masih anak-anak itu bendungan itu mesti dapat kalau ke sana. Telampe yang bagus. Tapi dulu itu. Dan setelah saya katakanlah memelihara hitam, kadang-kadang ya dikasih warna yang telampe, kotok, putih begitu. Tapi tidak banyak. Banyak ya hitamnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Pak Gio ini penggemar warna hitam yang utama, akan tetapi beliau juga kadang memelihara yang warna bruwes atau telampe, tapi tidak banyak ya. Jadi porsinya tidak banyak seperti itu. Kemudian kalau Pak Gio tadi sukanya adalah yang merpati bruwes tapi yang gambir seperti itu teman-teman. Jadi kalau biasanya yang di sini juga sudah diseleksi tadi ya Pak ya, jadi istilahnya tidak sembarang ambil seperti itu untuk merpatinya. Nah kemudian mungkin ini teman-teman yang pengen tahu Pak, biasanya juga kalau misalnya Bapak itu kalau pas posisi merpati terbang ya, itu biasanya berapa kali sehari Pak untuk menerbangkannya? Kalau yang bagus itu pertama harus ajak rutinitasnya selalu dijaga. Artinya seandainya diterbangkan sekali itu juga bisa, diterbangkan 2 kali pun juga bisa. Tapi melihat keadaan cuaca juga. Atau mungkin sekarang kan kalau musim rendeng itu banyak alap-alap. Nah, itu kita harus hati-hati. Kan nanti kalau burung yang bagus dimakan alap-alap, kita sudah kehilangan induk yang bagus. Terus penerbangannya atau kita menerbangkan itu yang bagus ya sekali itu setiap sore saja ya. Sebab kalau pagi lebih-lebih itu biasanya kalau terlalu tinggi mesti hilang tidak pulang. Tapi kalau sore pun juga pernah, artinya sore karena cuaca bagus enak mungkin terbangnya si merpati itu sehingga turunnya kemalaman. Tidak pulang ke rumah. Gitu. Ya. Baik Pak, kalau untuk durasi pada saat merpati itu memang kondisinya bagus untuk terbang itu berapa lama Pak biasanya? Kalau
burung sini, merpati yang saya pelihara biasanya jam setengah empat atau 3/4 nanti turunnya pasti maghrib. Oh ya. Jadi kalau wabar itu baru pada turun. Oh ya. Tapi juga di situ terdapat kelemahan. Nanti kan burungnya itu makan dan minumnya tadi repot toh. Sudah peteng, sudah gelap, dia makan dan minum kurang sempurna, itu juga kurang bagus. Karena kemalaman ya Pak, saya pulangnya kemalaman. Tapi kalau burung saya yang sudah itu pasti seperti itu. Oh iya. Jadi begitu makanya cuma saya terbangkan sekali setiap sore. Oke. Terus kalau ini yang biasanya juga berpengaruh ya dengan stamina merpati. Jadi kalau di Pak Gio itu ada nggak tips untuk memberi makan atau memberi jamu misalnya seperti itu Pak? Kalau dari pengalaman saya itu belum pernah saya ngasih jamu burung-burung merpati, belum pernah sama sekali. Belum pernah. Baru akhir-akhir ini setelah ya katakanlah kita komunikasi dengan anak-anak yang penggemar yang muda-muda itu, akhirnya kita juga memakai tapi tidak menambah stamina, tapi cuman katakanlah kalau terlambat nelur kita bagaimana. Gitu loh. Obat cacing pun tidak pernah. Dulu, ya. Dan burung itu kalau nanti katakanlah makanan dan segalanya itu stabil, bagus, itu kalau cuma 10 tahun masih bagus. Masih bagus ya? Bagus, 10 tahun. Katakanlah tidak hilang loh itu. 10 tahun masih bagus. Saya pernah punya itu, 10 tahun masih bagus. Ya, terus kalau pas musim terbang itu kan merpati baru istilahnya sergep ya, atau istilahnya suka banget dia untuk terbang Pak. Nah itu Bapak pernah nggak hilang misalnya seperti itu? Dari pengalaman yang sudah itu ya musnahnya, hilangnya itu karena kemalaman tidak pulang karena mungkin ditangkap orang lain atau ditangkap penggemar yang lain sehingga tidak pulang. Akhir-akhir itu bulan April kemarin itu. April Pak. Yang 8 cuma pulang 5, tuh yang hilang yang bagus-bagus. Berarti ternyata memang di sini juga pernah istilahnya hilang ya teman-teman ya. Jadi biasanya karena kemalaman, karena terbangnya terlalu lama, kemudian kemalaman dan akhirnya mungkin turun di tempat yang lain gitu, dan akhirnya mungkin bisa jadi tertangkap atau bisa jadi yang bingung mungkin ya Pak, pernah yang jelas itu kemalaman sehingga mau pulang kan tidak tahu jalannya atau terbangnya kemana kan, jadi dia bingung, ya bisa katakan itu tadi. Ya mungkin ini yang terakhir Pak, biasanya juga teman-teman pengen pengen tahu kalau misalnya menerbangkan piye itu tipsnya seperti apa Pak, supaya dia itu mudah untuk bergabung dengan yang induk Pak, yang sudah bagus terbangnya seperti itu. Kalau kita mau ngajari, memberi pelajaran pada piyian itu kan ada dua, ada piyik itu 1, ada piyik itu 2. Kalau 1 itu mudah, artinya dia mesti cuma sendiri dan ikut induknya. Tapi kalau 2 itu nanti yang 1 dikurungi dulu, dan setelah yang 1 bisa dan mengikuti, baru yang 1 kita terbangkan. Gitu ya Pak. Dan biasanya kalau piyik hitam itu kalau belum bodol malah membahayakan, artinya banyak yang hilang karena belum kuat ya. Biasanya kalau sudah bodol 1, nyepot 1 itu baru kita ya katakanlah kita kejar supaya dia mengikuti induknya. Berarti kalau lebih dari 2 langsung digabung, misalnya 3 atau 4 atau 5 malah Pak, itu sebenarnya agak sulit ya Pak malah. Ya sulit. Kalau yang paling mudah itu satu-satu. Yang paling mudah. Itu paling mudah. Dan yang ngajari itu tidak banyak-banyak, ya katakanlah 2 atau mungkin bahkan 1 begitu. Berarti yang melatih itu merpati yang melakukan pelatihan malah tidak banyak ya Pak ya? Tidak banyak. Dan kalau ajaran pertama itu jangan dikejar-kejar, artinya biar turun dulu, puter-puter turun biar. Nanti paginya begitukan lagi, nanti kan sudah makin tinggi dia terus kuat mengikuti induknya.
Oke Pak, kalau berdasarkan pengalaman Bapak itu biasanya kalau melatih piye itu berapa lama Pak untuk yang satu tadi misalnya? Lama umurnya apa lama anunya? Lama mau mengikuti sama induknya gitu. Istilahnya setel maburnya gitu Pak. Kalau yang sudah bagus artinya induknya bagus dan piyeknya itu fit bagus. Fit ya. Itu katakanlah 2 minggu sudah ikut. 2 minggu. Dari ajaran sampai bisa mengikuti itu 2 minggu sudah kuat dengan induknya. Sampai dengan pulang sore pun dia sudah mampu dan bisa mengikuti induknya. Artinya tidak ya nurut opsi atau burung yang lain, tidak mesti mengikuti induknya. Oh iya gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada tips yang sangat bermanfaat buat kita-kita, terutama penghobi yang pemula juga ya. Jadi untuk melatih seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gio. Jadi ini mungkin yang terakhir Pak. Ya. Pesan dan tips atau saran buat kami Pak, teman-teman penghobi yang muda dan baru terutama, silakan Pak. Ada anak-anak, saudara-saudara, ya, kita sebagai yang lebih tua begitu saja, jangan bosan waktu burung itu tidak mau terbang. Yang pertama, yang kedua, kalau tidak senang atau katakanlah sudah bosan, itu jangan dilepas semua, artinya dijual semua. Ya berapa atau 1 atau 2 jodoh kita tinggal di rumah, tinggal dikasih makan saja, dibiarkan. Nanti suatu ketika kita senang, kita gemar, itu tinggal menambah atau mungkin anaknya itu bisa kita jadikan katakanlah indukan nanti kalau sudah tua. Artinya tidak usah bosan kalau burung baru tidak mau terbang. Yang berikutnya, kalau burung itu banyak, itu ya enaknya tidak kita keluarkan atau kita jual semaunya sendiri. Artinya kalau murah-murah ya kasihan kan burung yang bagus-bagus. Nanti kalau dijual murah nanti kan kasihan si burung itu mesti hanya cuma di beleh ya. Iya, istilahnya makanya kita ya kalau bisa bersatu, kita sama-sama merasakan untuk senang bersama, itu ya marilah anak-anak penerus kita, penerus saya, penggemar burung merpati iplik, mudah-mudahan tidak bosan dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Cuaca ini kan panas, burung tidak mau terbang. Mungkin kalau dikasih makan ya harga makanan burung kan sekarang mahal. Ya, kalau tidak diterbangkan katakanlah cukup untuk tenaga si burung itu saja sudah bisa. Artinya jagungnya tidak usah terlalu bagus, asal ditambah beras merah itu sudah bagus. Berharap sekali saya untuk diteruskan kegemaran saya ini pada anak-anak saya, saudara-saudara saya, sehingga tidak punah. Dan kalau bisa nanti martabat si burung itu kita angkat, sehingga nanti kalau kita bersama-sama katakanlah mengadakan pertemuan, mengadakan kompetisi atau lomba, mungkin nanti kita bisa bersama-sama bersatu untuk meneruskan penggemar burung merpati iplik. Jadi gitu teman-teman, pesannya dari Pak Gio ya, sangat bagus sekali. Mungkin kita memang harus mempelajari lebih lanjut, termasuk nanti barangkali lain kali Bapak bisa cerita-cerita ke kami ya Pak, kira-kira burungnya itu seperti apa gitu. Tapi mungkin lain kali ya teman-teman. Saat ini kita sowan ke kandang dulu. Setelah ini mungkin kita akan coba cek burungnya di kandang ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih.